Bayangkan, di saat seorang wanita berjuang antara hidup dan mati demi melahirkan anaknya, bukannya mendapat doa dan dukungan, dia justru dimaki-maki oleh ibu mertuanya di depan dokter. 2 jam kemudian, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi pada bayinya. Inilah kisah yang akan membuat hati Anda tercabik-cabik. Kalau kamu ingin terus mengikuti kisah-kisah penuh pelajaran hidup seperti ini, pastikan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena setiap kisah bisa menjadi pengingat bahwa kata-kata bisa menyelamatkan atau menghancurkan. Aku masih ingat betul, hari itu udara siang terasa pengap meski langit di luar sedang mendung. Mobil yang kami tumpangi berhenti di depan rumah besar bercat krem dengan pagar besi hitam yang tinggi menjulang. Di baliknya, halaman luas dipenuhi tanaman hias yang dirawat rapi. Seharusnya pemandangan itu memberi kesan hangat, tapi entah mengapa aku justru merasa seolah sedang melangkah masuk ke kandang singa. Rumah itu milik mertua, tempat di mana aku, Wulan, akan tinggal sementara waktu, atau mungkin selamanya, kalau mengikuti keinginan Arga, suamiku. Udah, senyum aja, bisik Arga sambil mengangkat koper kami dari bagasi. Mama orangnya baik kok, cuma agak bawel. Agak bawel. Dalam hati aku bertanya-tanya, bawel yang seperti apa? Namun aku hanya mengangguk, mencoba menenangkan diri. Aku sedang hamil anak pertama kami. Harusnya fokusku hanya pada kandungan dan persiapan menjadi ibu. Tapi kenyataannya, aku malah sibuk mengatur nafas, mencoba mengusir rasa cemas yang menggantung sejak beberapa hari terakhir. Pintu rumah terbuka. Seorang wanita paruh baya berdiri di ambang pintu mengenakan daster batik berwarna gelap. Wajahnya dingin, mata menelusuri tubuhku dari ujung kepala sampai kaki. Loh, ini Wulan, kok kurusan sih? Suaranya datar, tapi ada nada menghakimi di baliknya. Aku tersenyum kaku. Iya bu, maklum, kadang mual. Ah, itu karena kamu kurang jaga makan, potongnya cepat. Ibu hamil tuh harus kuat, jangan manja. Di rumah ini nggak ada yang namanya lemah-lemah. Kalimat itu menghantamku sebelum aku sempat duduk. Ruang tamu rumah ini besar, tapi terasa dingin. Bukan karena AC yang menyala, melainkan karena tatapan pemiliknya. Setiap langkahku terasa diawasi. Di dinding, foto keluarga besar berjejer rapi. Di tengah, ada foto Bu Ratna, mertua, berdiri anggun di samping suaminya yang sudah tiada. Wajahnya difoto sama persis seperti yang kulihat sekarang, tegas, tak tersenyum. Hari-hari pertama berjalan seperti berjalan di atas pecahan kaca. Bu Ratna punya aturan sendiri untuk semua hal, cara makan, cara duduk, bahkan cara aku merapikan rambut. Perempuan hamil itu harus kelihatan rapi, jangan kusut kayak orang gak terurus. Anakmu nanti ikut kusut, katanya suatu pagi sambil menatapku dari ujung kepala. Tapi yang paling membuatku gelisah adalah saat ia mulai membicarakan ramuan keluarga. "Kamu minum jamu kan?" tanyanya sambil mengaduk cairan berwarna coklat tua di gelas besar. Aku menggeleng. "Dokter nggak nyaranin bu, katanya cukup makan sehat aja." "Ah, dokter cuma tahu teori. Ibu sudah lahirin anak 4 kali semua sehat dan cepat karena minum ini. Jamu ini warisan turun-temurun dari nenek moyang kita. Nggak ada yang namanya gagal." Sebelum aku sempat menolak, gelas itu sudah disodorkan ke tanganku. Uap panas naik ke hidung, membawa aroma pahit yang menusuk. "Minum," perintahnya. Aku menatap Arga yang sedang sibuk main ponsel di sofa. Ia melirik sekilas dan berkata, "Minum aja sayang, mama cuma mau yang terbaik." Jadi aku meneguknya. 1, 2, sampai setengah gelas sebelum rasa mual memaksaku berhenti. Lidahku seperti dilapisi racun pahit yang tak bisa hilang meski kuteguk air berkali-kali. Bu Ratna tersenyum tipis. "Bagus, nanti malam minum lagi, biar bayi cepet turun." Pagi itu, udara di rumah terasa pengap meski semua jendela sudah dibuka. Dari dapur belakang, aroma rempah yang kuat menusuk hidung bercampur dengan bau pahit yang membuat perutku mual bahkan sebelum sarapan. Aku baru saja selesai mencuci muka ketika suara benturan cobek dan ulekan terdengar dari arah dapur. Suara itu berirama, hantaman keras diikuti gesekan kasar, seperti nada kerja keras yang tidak pernah berhenti. Rasa penasaranku membuatku melangkah mendekat. Dari balik pintu kayu, kulihat Bu Ratna sedang duduk di bangku kecil, tubuhnya sedikit membungkuk ke arah cobek batu besar.
Tangannya cekatan menumbuk akar berwarna coklat tua bercampur daun hijau pekat. Di sampingnya, sebuah panci berisi air mendidih di atas tungku tradisional mengeluarkan asap tebal. Tanpa menoleh, ia berkata, "Jangan cuma berdiri di situ, ambilin ibu botol kaca di rak atas." Aku mengambil botol kaca yang dimaksud, lalu memperhatikannya memasukkan bubuk tumbukan itu ke panci. Bau pahitnya semakin kuat, membuat tenggorokanku terasa kering. "Ini jamu keluarga," ujarnya sambil mengaduk panci. "Dari dulu, semua perempuan yang hamil di keluarga kita minum ini. Bikin lahiran cepat, gak banyak darah, bayi lahir bersih." Aku menelan ludah. "Tapi Bu, dokter bilang aku cukup makan makanan bergizi aja. Katanya kalau minum sesuatu yang gak jelas, takutnya..." "Kamu pikir ibu gak tahu? Ini jelas," potongnya cepat. Tatapannya menusuk seperti pisau. "Kamu mau anakmu lahir lama, susah dan sakit-sakitan? Jangan sombong sama ilmu orang tua. Dokter itu gak tahu semuanya." Aku terdiam. Di satu sisi, naluriku menolak. Tapi di sisi lain, kata-kata itu membuatku ragu. Aku memang belum pernah melahirkan. Apa aku salah kalau mencoba percaya? Setelah panci diangkat, ia menuangkan cairan pekat itu ke botol kaca. Warnanya gelap, hampir hitam. Uapnya naik, membuat mataku sedikit perih. "Minum setengah gelas pagi, setengah gelas malam." Instruksinya tegas. "Jangan lupa, kalau lupa nanti anaknya bandel di perut." Hari pertama aku mencoba menurut. Rasanya tak terlukiskan. Pahitnya menusuk lidah, meninggalkan rasa getir di tenggorokan yang tak hilang meski ku teguk air berkali-kali. Perutku langsung mual, bahkan sempat muntah di kamar mandi. Arga pulang sore itu dan aku mengadu, "Mas, jamu itu bikin aku mual banget. Boleh nggak kalau aku minum?" "Sayang, Mama cuma mau yang terbaik. Kalau dulu Mama lahirin aku pakai itu, berarti aman kan?" Aku ingin berargumen, tapi suaraku mati. Sepertinya aku kalah jumlah di rumah ini. Hari-hari berikutnya, rutinitas jamu itu terus berulang. Pagi, Bu Ratna mengetuk pintu kamarku sambil membawa gelas besar. Malam, sebelum aku tidur, ia datang lagi. Kalau aku berusaha menolak, ia akan menghela napas panjang dan berkata, "Kamu ini gak sayang anak ya?" Setiap kali ku teguk cairan itu, perutku mulai kencang dalam hitungan jam. Awalnya hanya sesekali, tapi lama-lama rasa kencang itu makin sering datang. Seperti ada tangan yang memeras dari dalam rahimku. Aku mulai mencatat waktunya di buku kecil. Kontraksi palsu, pikirku. Tapi mengapa jedanya semakin pendek? Suatu malam, ketika aku sedang berbaring mencoba tidur, Bu Ratna masuk tanpa mengetuk pintu. "Minum jamu dulu baru tidur," katanya sambil menaruh gelas di meja kecil. "Bu, perut saya kenceng banget. Boleh nggak kalau malam ini?" "Justru itu tandanya jamunya bekerja," ia memotong tajam. "Bayi kamu udah mulai siap lahir. Bagus." Aku terdiam. Aku tahu usia kandunganku belum genap 8 bulan. Tapi bagaimana aku bisa melawan keyakinannya? Sementara Arga tidak pernah membelaku. Malam itu aku minum lagi. Dan untuk pertama kalinya aku menangis dalam diam. Bukan karena pahitnya jamu itu, tapi karena aku mulai merasa pahit ini akan bertahan lebih lama dari yang aku kira. Dari luar kamar, suara Bu Ratna memanggil tetangga. Bercerita bahwa menantunya patuh minum jamu dan pasti akan lahiran mudah. Nada bangganya menusuk telingaku. Aku memegang perutku yang kembali mengeras dan di dalam hatiku satu pertanyaan mulai tumbuh. Apa benar semua ini demi kebaikanku? Atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku? Sudah 3 minggu aku tinggal di rumah ini. Dan semakin lama aku merasa seperti hidup di antara dua dunia. Satu dunia di luar, di mana semua orang memandang rumah besar ini dengan kagum. Dan dunia di dalam yang dinginnya tak pernah bisa dihangatkan oleh cahaya matahari. Aku mulai hafal rutinitas harian di sini. Pagi diawali suara ayam tetangga, diikuti langkah kaki Bu Ratna menuju dapur belakang. Lalu suara ulekan menghantam cobek, tanda bahwa jamu pahit itu sedang dibuat. Dan tak lama kemudian pintu kamarku diketuk. Pagi ini, ketika gelas itu disodorkan padaku, aku mencoba tersenyum. "Bu, kalau saya minum sedikit aja boleh?" tanyaku hati-hati. Tatapan matanya tajam.
Kamu pikir ibu buat ini cuma-cuma? Minum habis, jangan bikin ibu ngomel pagi-pagi. Aku meneguknya perlahan. Pahitnya menusuk lidahku, membuatku ingin muntah. Tapi aku menahannya. Lidahku ingin berkata jujur, ingin berteriak bahwa aku tak tahan lagi, bahwa rasa ini membuat perutku kencang hingga sulit tidur. Namun bibirku membisu. Arga jarang ada di rumah. Kalaupun ada, ia sibuk menatap layar ponsel atau laptopnya. Suatu malam, saat ia pulang lebih cepat, aku mencoba membuka pembicaraan. Mas, perutku sering banget kenceng sekarang, kayak kontraksi. Aku takut kalau ini bahaya buat bayi, ucapku pelan. Ia menghela nafas panjang. Sayang, itu wajar. Mama kan udah pengalaman. Kamu jangan terlalu mikir aneh-aneh. Tapi dokter bilang, nah itu dia. Kamu jangan cuma denger dokter. Mama gak akan nyakitin kamu kok, katanya sambil meraih remote TV. Obrolan selesai begitu saja. Di saat seperti itu, aku merasa suamiku seperti orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Malam berikutnya, aku benar-benar tak tahan. Kontraksi datang setiap setengah jam. Aku berkeringat, nafasku pendek. Ingin rasanya menelepon dokter atau pergi ke klinik. Tapi setiap kali bayangan itu muncul, terlintas pula wajah Bu Ratna yang akan marah besar kalau tahu aku pergi ke klinik. Aku duduk di tepi ranjang, memegangi perut sambil bergumam. Tolonglah nak, jangan keluar dulu. Pagi harinya, aku memberanikan diri bicara lagi pada Bu Ratna. Bu, perut saya kencang banget. Mungkin sebaiknya jamunya dikurangi. Belum sempat aku selesai, ia sudah memotong. Kamu ini kok manja sekali? Ibu hamil itu harus kuat. Jamu ini justru bikin kamu sehat. Jangan berterima kasih sama ibu, tapi malah nyalahin. Kalimat itu seperti palu yang memukul kepalaku. Aku menyerah. Aku tahu di rumah ini suaraku tidak berarti apa-apa. Beberapa hari kemudian adik iparku datang berkunjung. Ia masih kuliah dan jarang sekali pulang. Saat kami duduk di ruang tamu, ia bertanya, "Mbak, kok kurusan? Mama kasih makan kan?" Aku tersenyum tipis. "Iya, dikasih. Sama jamu juga." "Jamu? Yang pahit itu? Dulu aku juga pernah disuruh minum pas sakit perut. Rasanya kayak neraka." Aku ingin menceritakan semuanya. Tentang perut yang terus kencang, tentang rasa takut setiap malam. Tapi suara langkah Bu Ratna terdengar dari dapur dan aku langsung diam. Sejak hari itu, aku benar-benar mengunci mulutku. Lidahku seperti kehilangan fungsinya untuk berkata jujur. Semua yang keluar hanyalah kata, "Iya Bu," atau "Baik Bu." Namun di dalam hatiku, ketakutan itu semakin menggunung. Setiap tegukan jamu bukan lagi sekedar rasa pahit, tapi seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang buruk. Dan setiap malam sebelum tidur, aku hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga aku masih sempat menyelamatkan anakku sebelum semuanya terlambat. Sudah 3 minggu aku tinggal di rumah ini. Dan semakin lama aku merasa seperti hidup di antara dua dunia. Satu dunia di luar, di mana semua orang memandang rumah besar ini dengan kagum. Dan dunia di dalam yang dinginnya tak pernah bisa dihangatkan oleh cahaya matahari. Aku mulai hafal rutinitas harian di sini. Pagi diawali suara ayam tetangga, diikuti langkah kaki Bu Ratna menuju dapur belakang. Lalu suara ulekan menghantam cobek, tanda bahwa jamu pahit itu sedang dibuat. Dan tak lama kemudian pintu kamarku diketuk. Pagi ini, ketika gelas itu disodorkan padaku, aku mencoba tersenyum. "Bu, kalau saya minum sedikit aja boleh?" tanyaku hati-hati. Tatapan matanya tajam. "Kamu pikir ibu buat ini cuma-cuma? Minum habis, jangan bikin ibu ngomel pagi-pagi." Aku meneguknya perlahan. Pahitnya menusuk lidahku, membuatku ingin muntah. Tapi aku menahannya. Lidahku ingin berkata jujur, ingin berteriak bahwa aku tak tahan lagi, bahwa rasa ini membuat perutku kencang hingga sulit tidur. Namun bibirku membisu. Arga jarang ada di rumah. Kalaupun ada, ia sibuk menatap layar ponsel atau laptopnya. Suatu malam, saat ia pulang lebih cepat, aku mencoba membuka pembicaraan.
Mas, perutku sering banget kenceng sekarang, kayak kontraksi. Aku takut kalau ini bahaya buat bayi, ucapku pelan. Ia menghela nafas panjang. Sayang, itu wajar. Mama kan udah pengalaman. Kamu jangan terlalu mikir aneh-aneh. Tapi dokter bilang, nah itu dia. Kamu jangan cuma denger dokter. Mama gak akan nyakitin kamu kok, katanya sambil meraih remote TV. Obrolan selesai begitu saja. Di saat seperti itu, aku merasa suamiku seperti orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Malam berikutnya, aku benar-benar tak tahan. Kontraksi datang setiap setengah jam. Aku berkeringat, nafasku pendek. Ingin rasanya menelepon dokter atau pergi ke klinik. Tapi setiap kali bayangan itu muncul, terlintas pula wajah Bu Ratna yang akan marah besar kalau tahu aku pergi ke klinik. Aku duduk di tepi ranjang, memegangi perut sambil bergumam. Tolonglah nak, jangan keluar dulu. Pagi harinya, aku memberanikan diri bicara lagi pada Bu Ratna. Bu, perut saya kencang banget. Mungkin sebaiknya jamunya dikurangi. Belum sempat aku selesai, ia sudah memotong. Kamu ini kok manja sekali. Ibu hamil itu harus kuat. Jamu ini justru bikin kamu sehat. Jangan berterima kasih sama ibu, tapi malah nyalahin. Kalimat itu seperti palu yang memukul kepalaku. Aku menyerah. Aku tahu di rumah ini suaraku tidak berarti apa-apa. Beberapa hari kemudian adik iparku datang berkunjung. Ia masih kuliah dan jarang sekali pulang. Saat kami duduk di ruang tamu, ia bertanya, "Mbak, kok kurusan? Mama kasih makan kan?" Aku tersenyum tipis. "Iya, dikasih. Sama jamu juga." "Jamu? Yang pahit itu? Dulu aku juga pernah disuruh minum pas sakit perut. Rasanya kayak neraka." Aku ingin menceritakan semuanya. Tentang perut yang terus kencang, tentang rasa takut setiap malam. Tapi suara langkah Bu Ratna terdengar dari dapur dan aku langsung diam. Sejak hari itu, aku benar-benar mengunci mulutku. Lidahku seperti kehilangan fungsinya untuk berkata jujur. Semua yang keluar hanyalah kata, "Iya Bu," atau "Baik Bu." Namun di dalam hatiku, ketakutan itu semakin menggunung. Setiap tegukan jamu bukan lagi sekedar rasa pahit, tapi seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang buruk. Dan setiap malam sebelum tidur, aku hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga aku masih sempat menyelamatkan anakku sebelum semuanya terlambat. Malam itu, udara di kamarku terasa lebih panas dari biasanya. Kipas angin berputar pelan, tapi keringat tetap mengalir di pelipis. Aku sudah mencoba memejamkan mata sejak jam 9 malam, tapi rasanya mustahil. Perutku kencang lagi. Kali ini bukan sekadar kencang sesaat seperti sebelumnya, tapi diikuti rasa nyeri yang menjalar sampai punggung. Aku mencoba mengatur napas seperti yang pernah diajarkan bidan saat kelas kehamilan, tapi setiap tarikan napas hanya membawa rasa takut yang semakin besar. Aku melirik jam dinding. Hampir tengah malam. Arga belum pulang. Seperti biasa, ia hanya mengirim pesan singkat, "Lembur, jangan tunggu." Aku berguling ke kiri, berharap posisi itu membuatku lebih nyaman. Tapi bayi di dalam perutku bergerak resah. Tenggangannya terasa lebih keras dari biasanya. Rasanya seperti ia ikut mencoba memberitahuku sesuatu. Akhirnya aku duduk di tepi ranjang, memeluk bantal, menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Dari luar terdengar suara TV dari ruang tengah, tanda Bu Ratna masih belum tidur. Aku menimbang-nimbang, kalau aku keluar dan bilang perutku sakit, apa reaksinya? Kemungkinan besar ia akan berkata, "Bagus, artinya jamu bekerja, baik kamu sudah siap lahir." Padahal aku tahu, usiaku hamil belum cukup, belum waktunya. Keringat dingin mulai muncul di punggung. Aku berusaha menenangkan diri dengan minum segelas air. Namun baru saja meneguknya, kontraksi itu datang lagi, membuatku terpaksa memegang perut erat-erat. Aku ingin menelpon dokter, tapi pikiranku penuh keraguan. Kalau aku nekat pergi ke klinik malam-malam, Bu Ratna pasti akan merasa dilecehkan. Dan kalau Arga tahu, ia mungkin akan memarahiku karena membesar-besarkan masalah. Akhirnya aku hanya duduk diam, menghitung jeda antara kontraksi. 30 menit, lalu 20.
Lalu 15. Nafasku semakin pendek. Sekitar pukul 1 dini hari, aku sempat tertidur sebentar. Tapi aku terbangun lagi karena mimpi buruk. Aku berada di ruang bersalin sendirian. Lampu-lampu di atas kepalaku redup dan suara bayi menangis sayup-sayup. Saat aku mencoba mencari sumber suara itu, aku hanya menemukan gelas jamu di meja, isinya meluap-luap seperti darah pekat. Aku bangun dengan napas terengah. Jantungku berdebar kencang. Tanganku gemetar saat meraih botol air di meja. Pagi harinya, wajahku pucat ketika bercermin. Mataku cekung, bibir kering. Saat sarapan, Bu Ratna menatapku sebentar, lalu berkata, "Kurang tidur ya, makanya jangan malas gerak. Nanti bayi kamu gak turun-turun." Aku menelan bubur hambar itu tanpa berkata apa-apa. Lidahku sudah belajar untuk diam. Tapi siang itu gejala lain muncul. Punggungku terasa seperti dipukul dari dalam dan setiap kali aku berdiri terlalu lama, pandanganku berkunang-kunang. Aku duduk di kursi ruang tamu mencoba memijat punggung sendiri. Tiba-tiba Bu Ratna datang bawa gelas jamu. "Minum, ini bagus buat melancarkan." Aku menggeleng cepat. "Bu, saya nggak enak badan. Boleh nggak kalau..." "Justru itu tandanya kamu butuh ini," potongnya. Menyundurkan gelas hingga hampir menyentuh bibirku. "Jangan keras kepala, ibu gak mau cucu ibu lahir susah." Akhirnya aku menyerah lagi. Meneguk cairan pahit itu sambil menahan rasa ingin muntah. Tak sampai setengah jam, perutku kembali kencang. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata. Menjelang sore kontraksi datang lebih sering. Aku mulai menghitung lagi, 10 menit sekali. Aku mulai sadar, ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu di jamu itu yang membuat tubuhku bereaksi seperti ini. Malamnya saat berbaring sendirian, aku memeluk perutku erat-erat. Bayiku bergerak pelan, seolah lelah. Dan dalam hati aku berjanji, apapun yang terjadi, aku akan mencari cara untuk melindunginya meski harus berhadapan dengan semua orang di rumah ini. Pagi itu, aku duduk di kursi rotan di balkon kamar kontrakan kecilku. Angin berhembus lembut, tapi rasanya dingin sekali. Mungkin karena hatiku sedang kosong, atau justru terlalu penuh. Aku baru saja menyelesaikan daftar pengeluaran bulan ini, dan sisa uang di rekeningku hanya cukup untuk makan sederhana dan biaya sekolah Naira. Kupandangi wajah Naira yang sedang tertidur pulas di kasur tipis itu. Senyumnya membuatku bertanya pada diriku sendiri. Sampai kapan aku akan begini? Terjebak di sudut kota, menjadi korban penghinaan yang tak pernah aku minta. Tiba-tiba aku teringat perkataan seseorang yang pernah aku bantu di rumah sakit dulu. Kalau mau selamat dari orang-orang yang meremehkanmu, jangan balas dengan marah. Balaslah dengan pencapaian yang membuat mereka terdiam. Kalimat itu seperti cambuk. Hari itu juga aku memutuskan, aku harus mulai dari nol. Tapi kali ini, nol yang berbeda. Nol yang menuju puncak. Aku mulai mencari pekerjaan, tapi sebagian besar menolak karena statusku yang janda dengan anak. Ada yang terang-terangan bilang, "Kamu cantik sih Mbak, tapi kerja di sini butuh tenaga muda yang bebas lembur." Aku tersenyum tipis dan mengucapkan terima kasih. Padahal dalam hati aku tahu, itu hanya alasan harus untuk menolak. Malamnya, aku duduk di depan laptop tua pemberian seorang teman lama. Aku mengetik satu kata di mesin pencarian. Belajar bisnis properti. Entah kenapa kata itu terasa memanggilku. Mungkin karena sejak dulu aku selalu kagum melihat gedung-gedung tinggi di pusat kota. Bukan sekedar kagum, tapi ada dorongan ingin punya meski hanya satu. Dari situlah aku menemukan kelas daring gratis tentang manajemen hotel dan investasi properti kecil-kecilan. Pelatihan itu mengajarkanku banyak hal. Cara melihat peluang, cara memoles properti seadanya agar menarik, bahkan cara bernegosiasi. Seminggu kemudian, aku memberanikan diri menghubungi seorang kenalan lama, Pak Herman, pemilik penginapan kecil dekat stasiun. Aku menawarkan diri untuk membantu memasarkan tempatnya lewat media sosial dengan bayaran komisi per tamu yang datang. Pak Herman awalnya ragu, tapi aku memohon satu kesempatan saja. Hanya satu.
Dan malam itu, ketika berhasil membuat 3 pemesanan pertama hanya lewat unggahan foto dan deskripsi yang kubuat sendiri, aku merasa seperti kembali hidup. Bukan soal uangnya, meski jelas aku membutuhkannya, tapi soal rasa percaya diri yang mulai kembali. Di tengah rasa bahagia itu, aku tak sadar, langkah kecil ini akan menjadi awal dari jalan panjang yang akan membawaku kembali berdiri di hadapan keluarga mantan suamiku. Bukan sebagai wanita yang mereka hina, tapi sebagai seseorang yang akan membuat mereka menundukkan kepala. Hari itu, langit Jakarta dipenuhi mendung tebal, seakan alam ikut menyembunyikan sesuatu yang besar. Nadine berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Gaun kerja berwarna abu-abu tua membungkus tubuhnya dengan pas, memancarkan kesan elegan namun tegas. Di balik tatapan matanya yang dingin, ada badai yang mulai mengamuk. Sudah hampir 2 tahun sejak ia keluar dari rumah keluarga Ardiansyah. 2 tahun yang dihabiskan bukan hanya untuk membangun bisnis, tapi juga untuk mengasah kesabaran dan membentuk dirinya menjadi wanita yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah mereka kenal. Di atas meja rias ada sebuah map berwarna hitam. Di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen penting, kontrak pembelian salah satu hotel termewah di Jakarta, yang kebetulan milik keluarga Ardiansyah. Ironi yang manis. Nadine duduk, membuka map itu, dan membiarkan jarinya menyentuh setiap lembar dokumen. Hari ini, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya kalian remehkan, bisiknya pada diri sendiri. Pagi itu, rapat akuisisi resmi dijadwalkan di sebuah ballroom hotel mewah. Semua petinggi keluarga Ardiansyah hadir, termasuk Ibu Ratna, mertua yang dulu dengan lantang menghinanya di hari pernikahan dan bahkan saat ia melahirkan. Ini hanya formalitas, pasti yang beli cuma investor biasa, kata Ibu Ratna sambil tertawa ringan kepada anak-anaknya. Mereka duduk di meja bundar, percaya diri penuh, sama sekali tidak menyadari bahwa pemilik modal di balik transaksi ini adalah wanita yang pernah mereka injak-injak. Ketika pintu ballroom terbuka, langkah Nadine terdengar jelas di lantai marmer. Sepatu hak tingginya memantulkan bunyi yang tegas dan berwibawa. Semua mata beralih padanya. Wajah-wajah yang dulu pernah memandangnya dengan jijik, kini menatapnya dengan rasa bingung. Nadine, suara Andra, mantan suaminya terdengar tercekat. Ia bangkit setengah, seolah tak percaya. Nadine tersenyum tipis. Selamat pagi, maaf membuat kalian menunggu. Ibu Ratna langsung memasang wajah sinis. Apa yang kau lakukan di sini? Ini urusan bisnis, bukan tempat untuk apa, Bu? Untuk seorang mantan menantu atau untuk seseorang yang berhasil membeli hotel kalian secara tunai? Ruangan langsung hening. Beberapa direktur yang hadir saling pandang. Apa maksudmu? Tanya salah satu petinggi keluarga itu. Nadine menaruh map hitam di meja. Semua dokumen sudah ditandatangani. Mulai hari ini kepemilikan hotel ini resmi beralih kepada perusahaan saya, Aurelia Group. Nama itu membuat beberapa orang terbelalak. Aurelia Group adalah konglomerasi properti yang dalam 2 tahun terakhir berkembang pesat, namun pemiliknya selalu misterius. Tidak ada yang menyangka wanita di depan merekalah sosok di balik nama besar itu. Ibu Ratna menatap Nadine dengan campuran kaget dan marah. Tidak mungkin, kau perempuan yang dulu datang dengan baju murah ke rumah kami, sekarang membeli hotel kalian. Sambung Nadine kali ini dengan senyum yang lebih lebar. Dulu kalian bilang aku tak pantas berdiri sejajar dengan keluarga ini. Hari ini aku berdiri di atas kalian. Andra terlihat gelisah. Nadine, ini jangan khawatir Andra. Aku tidak akan mengusir kalian dari sini. Aku hanya akan melakukan renovasi besar-besaran dan memastikan tidak ada satupun manajemen lama yang tersisa. Itu berarti pemecatan besar-besaran, termasuk Andra yang diam-diam menjabat posisi direktur di hotel itu. Rapat berjalan cepat, tetapi bukan tanpa ketegangan. Setiap kalimat Nadine seperti belati yang menggores harga diri keluarga itu. Namun di balik sikap tenangnya, Nadine tahu ini baru awal. Ia sudah memegang informasi tentang hutang-hutang tersembunyi keluarga Ardiansyah, kerjasama bisnis ilegal, dan penyimpangan dana yang jika dibuka ke publik akan menghancurkan reputasi mereka sepenuhnya. Dan Nadine berniat menggunakan semuanya di saat yang paling tepat. Sore hari setelah semua selesai, Nadine berdiri di balkon suite pribadinya di lantai teratas hotel yang baru saja ia miliki. Jakarta di bawahnya tampak kecil, sama seperti orang-orang yang dulu merendahkannya. Teleponnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kau pikir ini sudah selesai? Kita belum benar-benar mulai. Nadine menatap layar ponselnya,
lalu tersenyum samar. Ia tahu persis siapa yang mengirim pesan itu, dan itu hanya berarti satu hal, perang terbuka akan dimulai. Di balik semua rencana balas dendamnya, Nadine tahu ia sedang bermain di wilayah yang berbahaya. Namun ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Dan kali ini, ia akan memastikan tidak ada lagi yang bisa meremehkannya, apalagi menjatuhkannya. Di kejauhan, langit mulai diguyur hujan deras, seolah menandai dimulainya babak baru pertaruhan terakhirnya. Aku berdiri di depan pintu kaca besar itu. Logo hotel yang kuimpikan selama bertahun-tahun terpampang megah di atasnya. The Celestine Grand. Nama yang kutanamkan sejak pertama kali aku memutuskan untuk bangkit. Sejak hari mereka menghinaku di ruang bersalin itu. Hari ini adalah grand opening. Wartawan, pebisnis, bahkan pejabat daerah sudah berdatangan. Gemerlap lampu kamera berpendar, suara riuh percakapan berbaur dengan aroma bunga segar di setiap sudut lobi. Aku melangkah masuk, gaun hitam elegan membungkus tubuhku. Rambut disanggur rapi, bibirku merah pekat. Setiap langkah terasa seperti menancapkan jarum di hati semua yang pernah meremehkanku. Lalu aku melihat mereka, mertuaku, duduk di barisan depan, wajahnya kaku. Di sebelahnya, mantan suamiku, dengan jas yang tampak terlalu mewah untuk gaji yang ia punya sekarang, dan seorang wanita yang tak asing lagi, selingkuhannya. Mereka menatapku seperti melihat hantu. Bahkan wanita itu sempat memegang lengan suamiku, entah untuk mencari rasa aman atau sekadar mengklaim wilayah. MC memanggilku naik ke podium. Suara tepuk tangan menggema. "Selamat siang hadirin sekalian," ucapku dengan senyum tipis. Hari ini adalah hari yang istimewa. Bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi semua orang yang pernah diremehkan. Aku melirik ke arah mereka. Tatapan mataku menusuk. Tidak dengan kemarahan, tapi dengan keyakinan. Dulu saya berdiri di ruangan sempit, di mana saya dianggap tak layak. Hari ini, saya berdiri di bangunan megah ini yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Untuk membuktikan bahwa hinaan bisa menjadi bahan bakar yang paling murni. Hening. Mertuaku menelan ludah. Mantan suamiku menghindari tatapanku. Selingkuhannya tersenyum miring. Aku tahu ini belum berakhir. Karena saat aku turun dari podium, seorang staf menghampiriku dengan wajah panik. "Bu, ada masalah besar. Investor utama kita tiba-tiba menarik dananya." Dan aku hanya bisa tersenyum. Jadi, mereka mau bermain kotor? Baik, aku akan bermain lebih pintar. Aku berdiri di tengah ruangan ballroom hotelku yang malam ini digunakan untuk acara gala charity. Semua tamu bergaun elegan, berdansa, bercakap, dan tertawa di bawah lampu kristal yang menggantung megah. Di panggung, pembawa acara mulai membacakan daftar donatur terbesar malam ini. Namaku disebut paling akhir. Nona Nadine Arsyad, CEO Arsyad Group, donasi 10 miliar rupiah. Suara itu menggema, tepuk tangan membahana. Namun bukan itu yang membuat jantungku berdetak kencang. Aku bisa merasakan tatapan tajam dari arah pintu masuk. Ketika aku menoleh, di sana berdiri mereka. Mertua, mantan suami, dan perempuan itu. Mereka datang tanpa undangan. Mata ibu mertuaku melebar, lalu menyipit, seolah baru saja menemukan sesuatu yang tidak masuk akal. "Apa kau?" Suaranya bergetar. Mantan suamiku Dimas bahkan tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Dia seperti melihat hantu yang keluar dari masa lalu. Aku tersenyum tipis. "Selamat datang di hotel saya. Semoga malam ini menyenangkan." Sorot mata mereka penuh campuran marah, bingung, dan takut. Ya, takut. Karena untuk pertama kalinya, mereka menyadari posisi mereka sudah bukan lagi di atas. Acara terus berlangsung, tapi aku tahu mereka akan mendekat. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, ibu mertuaku menyeret langkah cepat ke arahku. "Kau, pemilik hotel ini?" Nadanya setengah berbisik, setengah menuntut. "Bukan cuma hotel ini, seluruh jaringan Arsyad Hotel and Resort di Indonesia adalah milik saya," jawabku datar. Wajahnya memucat. Mantan suamiku mencoba ikut bicara. "Nadine, kenapa kau tidak pernah bilang?" Aku menatapnya lama, lalu menjawab lirih tapi cukup keras untuk ia dengar. "Karena kalian terlalu sibuk merendahkan orang, sampai lupa bahwa tidak semua orang butuh validasi kalian."
Aku melangkah pergi, membiarkan mereka tenggelam dalam rasa malu yang mereka ciptakan sendiri. Di belakangku, aku mendengar bisikan-bisikan para tamu. Malam ini, seluruh kalangan bisnis dan sosial akan tahu siapa aku sebenarnya. Langkahku mantap menuruni tangga kaca hotel yang menjadi pusat perhatian minggu ini. Kilatan kamera, bisik-bisik tamu, dan tatapan kagum, semua mengarah padaku. Aku bukan lagi menantu yang dianggap aib keluarga. Aku adalah Nadine Alisha Prameswari, pemilik sah seluruh jaringan hotel Aravena Internasional. Di sudut luangan, aku melihat Bu Ratna, mantan mertuaku, duduk pucat. Gaun mahalnya tak mampu menyembunyikan wajah yang mulai kusut. Di sampingnya, Adrian, mantan suamiku, menatapku dengan pandangan campuran kaget dan panik. Aku bisa membaca pikirannya dari jauh. Bagaimana mungkin semua ini terjadi tanpa aku tahu? Aku tersenyum tipis. Selamat datang di acara pembukaan cabang terbaru kami. Ucapku lantang memastikan mikrofon menangkap setiap kata. Hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang pernah meremehkan saya. Tanpa kalian, saya tidak akan pernah berdiri di sini. Ruangan hening. Semua mata berpindah ke arah keluarga mantan suamiku. Aku melanjutkan, nada suaraku tajam tapi tenang. Dulu, saya hanyalah seorang istri yang kalian pikir tidak punya masa depan. Tapi, kalian lupa, roda berputar. Dan saya adalah bukti bahwa ketika roda itu berputar, mereka yang di atas bisa saja jatuh. Bu Ratna terbatu kecil, mencoba menutupi rasa malunya. Adrian hanya menunduk, tapi aku tidak berhenti. Yang kalian lihat hari ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari setiap penghinaan yang kalian lemparkan pada saya. Dan saya ingin kalian tahu, mulai hari ini, nama saya akan selalu berada di tempat yang lebih tinggi dari yang pernah kalian injak. Sorak-sorai tamu memenuhi ruangan. Aku menatap mereka sekali lagi, lalu berjalan meninggalkan podium, membiarkan kata-kataku membakar telinga mereka. Di luar, udara malam terasa lebih segar dari biasanya. Di sisiku, Arga, partner bisnis sekaligus pria yang diam-diam menjadi pendukungku selama ini, tersenyum. Sudah puas? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Belum, puas itu nanti, saat mereka benar-benar kehilangan segalanya. Aku tahu, permainan ini belum berakhir. Bab terakhir masih menunggu. Dan aku sudah menyiapkan langkah penutup yang akan membuat mereka tak bisa bangkit lagi. Lampu kristal di ballroom hotel milikku berkilauan seperti ribuan bintang. Gaun sutra merah darah membalut tubuhku dengan sempurna. Malam ini, peresmian Imperium Grand Hotel menjadi berita nasional. Dan tamu undangan dipenuhi tokoh penting, pengusaha, selebritis, hingga pejabat tinggi. Aku berdiri di panggung, tersenyum, memegang mikrofon. Terima kasih untuk semua yang hadir malam ini. Hotel ini bukan hanya bangunan, tapi simbol perjalanan dan kebangkitan. Suaraku tenang namun menusuk. Di antara kerumunan, aku melihat wajah-wajah yang dulu pernah menginjak harga diriku. Mertua yang menghina, mantan suami yang mengkhianati, dan wanita itu, perempuan yang merebut rumah tanggaku. Mereka datang karena diundang oleh panitia yang tanpa sengaja ku kendalikan. Mereka tak tahu sampai hari ini bahwa aku adalah Nadine Aurelia Tan, satu-satunya pewaris kerajaan properti Tan Group. Mereka berpikir aku hanyalah mantan menantu miskin yang tak tahu diri. Mataku menatap lurus ke arah mereka. Beberapa tahun lalu, aku pernah berdiri di hadapan keluarga yang merendahkanku bahkan saat aku berjuang antara hidup dan mati di ruang persalinan. Mereka berkata, aku takkan pernah berarti apa-apa. Aku berhenti sejenak meneguk syampanya. Malam ini, aku berdiri di sini, membuktikan bahwa mereka salah besar. Bisik-bisik mulai terdengar. Kamera wartawan mengarah ke barisan tamu di kursi depan dan menangkap jelas ekspresi pucat mantan mertuaku. Seorang MC membawakan kejutan, tayangan video perjalanan pembangunan Imperium Grand Hotel. Tapi aku menyelipkan satu potongan rahasia, foto-foto masa laluku saat aku dicaci maki di rumah sakit. Wajah mereka yang menatapku dengan jijik dan potret rumah tua di mana aku diusir. Balas dendam terbaik, kataku sambil menatap langsung ke arah mereka. Bukan saat kita membalas dengan kemarahan, tapi saat kita menunjukkan bahwa tanpa mereka, kita bisa berdiri jauh lebih tinggi. Tepuk tangan membahana, lampu kamera berkedip. Malam itu, aku bukan lagi Nadine Aurelia yang pernah diinjak. Aku adalah sang ratu, dan mahkota sudah ada di tanganku.